Stellar Transformations, episode 198. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aula Besar Sekolah Pedang Giok. 5 praktisi generasi kedua Sekolah Pedang Giok saat ini mondar-mandir di aula utama seperti harimau yang mengintai, masing-masing menunjukkan wajah jengkel. Suasana di aula sangat tegang, tak satu pun dari mereka yang tenang. Setiap anggota generasi kedua dari aliran Pedang Giok adalah sesepuh aliran mereka. Dari 8 orang, 5 sudah berkumpul, yang berarti masalah kali ini sangat penting. Kakak tertua, kami telah mendengar tentang kematian kakak Yudian. Tetapi guru sekolah kami saat ini sedang bersama senior Qianqi memurnikan pil abadi di aula pembuatan pil. Dia belum mendengar tentang ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah kekuningan menyuarakan pikirannya. Pria itu adalah kakak tertua ketiga dari 8 bersaudara generasi kedua. Kakak ketiga, kau bertanya padaku apa yang harus kita lakukan? Padahal seharusnya aku yang bertanya padamu, bagaimana aku tahu apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda berambut pirang menggelengkan kepalanya berulang kali. Masalah ini juga melibatkan kematian muridku, Heng Yu. Aku juga sangat marah, jangan kira aku tidak akan merasa mual juga. Aku juga dipenuhi amarah yang ingin kulampiaskan pada si pembunuh. Bahu ketiga orang lainnya terkulai lemas tak berdaya, tak satu pun dari mereka tahu harus berbuat apa. Jika yang meninggal adalah praktisi bela diri dari generasi yang sama, mereka mungkin akan marah, tetapi mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan membalas dendam. Mereka pasti akan terbebas dari keadaan mengkhawatirkan yang mereka alami saat ini. Sekarang setelah Yudian meninggal, bukan hanya 5 saudara seperguruan terdekat dan seangkatan yang berkumpul, 2 saudara yang jauh dari rumah juga bergegas kembali. Masalah ini menyangkut identitas Yudian, saudara mereka adalah aset berharga Kaisar Yu. Membiarkan Yudian menemui ajalnya dapat mendatangkan murka Kaisar Yu, yang akan menimpakan malapetaka kepada semua orang di aliran Pedang Giok. Kita hanya bisa menunggu untuk saat ini, sampai senior Qianqi dan guru kita menyelesaikan pemurnian pil abadi mereka. Seorang tetua paruh baya yang duduk di salah satu sudut bergumam, bahkan guru kita pun menghormati senior, dan tentu saja, alkimia dan pemurnian pil membutuhkan perhatian penuh, bahkan gangguan sekecil apapun dapat mengakibatkan kegagalan, dan itu adalah tanggung jawab yang tidak dapat kita pikul. Jadi, mengirim pesan melalui suara kepada guru kita jelas tidak mungkin, apalagi jika pemurniannya gagal, senior Qianqi akan sangat marah. Keempat lainnya tertawa getir membayangkan prospek itu. Lalu apa yang bisa mereka berempat lakukan sekarang? Sebelum kematian Lu Chao, dia secara eksplisit mengatakan bahwa lawan adalah serigala tunggal yang mampu mengalahkan formasi pedang, 5 titik, beranggotakan 5 orang mereka. Kemungkinan besar, kekuatan lawan tidak kalah dengan guru kita, aku khawatir bahkan dengan kita berlima, hasilnya akan tetap sama, kita semua pasti akan binasa. Kakak tertua mereka menggosok ulu hatinya karena sakit kepala yang semakin parah. Sekadar memikirkan pesan yang mengancam itu saja sudah cukup membuat orang-orang di aula merasa tegang. Tidak diragukan lagi, mereka akan mati dengan mudah. Orang-orang yang hadir semuanya tampak ciut, membayangkan adegan yang akan terjadi jika Lu Chao menyampaikan pesan tersebut. 5 pria berdiri di udara pada 5 titik utama dari formasi pedang rantai 5 titik, masing-masing tangguh dengan caranya sendiri. Satu berada di kepala bintang, seorang immortal emas level 9 dengan silsilah tinggi, rekan Yudian, orang yang mengumpulkan tim tersebut, sisanya diisi oleh 3 immortal level 8 dan 1 immortal level 7, melengkapi formasi tersebut. Itu adalah upaya terakhir sekaligus teknik pamungkas, yang pasti akan memberi mereka kemenangan. Mereka dapat membayangkan jumlah kekuatan formasi yang akan disalurkan ke target kolektif mereka. Mengganggu lamunan orang lain, seorang pria paruh baya yang sebelumnya diam, yang duduk di kaki pilar, membuka mulutnya, kecuali kita mendapat bantuan dari kepala sekolah dan para immortal emas tingkat 9 lainnya dari sekolah kita, termasuk para ahli lain yang termasuk dalam faksi Kaisar Yu, yang saat ini berada di galaksi aliran perak ini, kita akan kesulitan melawan lawan ini. Hanya dengan bantuan mereka, kita akan memiliki kepastian untuk melenyapkan musuh.
Empat lainnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Untuk mengumpulkan para master di dalam aliran pedang giok serta para ahli di luar aliran tersebut, dibutuhkan seseorang dengan otoritas yang lebih besar daripada orang-orang seperti mereka. Seseorang yang memiliki wewenang untuk memerintah dan mengumpulkan semua ahli dari faksi Kaisar Yu di galaksi aliran perak, dan orang itu adalah guru mereka, Yu Qingzi. Dia adalah seseorang yang dikirim ke galaksi aliran perak atas perintah langsung Kaisar Yu. Sekalipun Tuan bertindak, aku khawatir kerugian kita tetap akan besar. Kakak laki-laki itu, yang berdiri paling jauh dari gerbang aula, merenung. Pria paruh baya yang sama di pilar itu merenung, jika senior Qianqi tidak keberatan bertindak bersama kami, maka konfrontasi ini tidak akan sesulit ini. Dia mendongak dan menatap mata orang lain, yang semuanya memiliki kilatan cahaya di mata mereka. Kaisar senior dan abadi Qianqi ini bukanlah orang sembarangan. Di bawah arahan Kaisar Yu terdapat 36 penguasa, di antaranya Qianqi, yang kekuatannya jauh melebihi Yu Qingzi. Kota Bulan Ember Liu Feng. Di sudut kota yang tenang terdapat rumah besar Patriark Klan Liu, rumah terpencil yang jauh dari rumah. Rumah besar ini biasanya jarang digunakan oleh sang Patriark, karena ia terlalu sibuk dengan urusan klan dan jarang menghabiskan waktu di sini. Namun, baru-baru ini, ia sering mengunjungi kamar-kamarnya. Seorang pria sendirian di dalam ruangan rumah besar itu menghela napas pelan, bergumam pada dirinya sendiri. Hah, bagi klan kecil kita untuk terlibat dalam konflik kekuatan besar itu seperti menaiki rakit kayu di tengah badai. Kapan saja, perahu itu bisa terbalik dan penumpangnya akan tenggelam. Selama beberapa hari mendatang sejak pertempuran besar di atas kota, antara aliran pedang giok dan paman bela diri Qin Yu, telah membuat sang patriark khawatir siang dan malam tentang akibatnya. Di tengah badai pikiran yang bergejolak itu, terdapat jejak ambisi, apa yang diwakili oleh ambisi ini. Jika klan tersebut beroperasi dan berjalan seperti biasa, mereka akan tetap menjadi klan kecil, di planet kecil, dan berada di bawah kekuasaan terlalu banyak klan lain. Dengan perkembangan terkini, jika dibina dengan baik, mereka dapat memperoleh dukungan dari faksi Qin Yu atau aliran pedang giok. Memperoleh salah satu dari keduanya memungkinkan klan kecil seperti mereka untuk maju dengan pesat. Tuan Liu, sebuah suara hambar bergema di sekitar pekarangan rumah besar itu. Sang patriark yang sebelumnya diam itu akhirnya mulai berbicara. Dia mengenali suara itu adalah suara tamu kehormatan klannya yang bernama Qin Yu. Selamat datang, Tuan Qin, bagaimana kalau Anda bergabung dengan saya untuk minum teh? Liu Han tersenyum tipis kepada siapapun, sambil mengalihkan pandangannya dari ambang pintu ke ruang udara di atas. Begitu ia berkedip, dan membuka kelopak matanya lagi untuk ketiga kalinya saat itu, Qin Yu melangkah memasuki halaman istana, dengan 3 pengawal lainnya mengikutinya. Saat sang patriark, Liu Minghan, melihat ketiga orang yang mengikuti Qin Yu, selangkah di belakangnya, pupil matanya menyempit karena terkejut. Tuan Qin Yu ini sudah memiliki kelompok bawahan baru, yang kekuatannya tidak dapat saya rasakan. Tangan Minghan membeku sejenak sebelum meletakkan cangkir tehnya kembali. Beberapa saat yang lalu, dia masih bisa merasakan tingkat kekuatan kelompok bawahan Qin Yu sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak bisa. Tuan Qin, saya senang Anda baik-baik saja. Dalam pertempuran udara di atas kebun bambu, saya khawatir akan terjadi hal terburuk, tetapi untungnya, saya melihat Anda tidak terluka parah. Minghan berdiri untuk menerima tamunya dan menunjukkan keprihatinannya. Kemarilah, silakan duduk denganku. Minghan mempersilakan Qin Yu duduk di kursi di seberangnya, lalu segera duduk. Jeda singkat itu tidak luput dari pengamatan Qin Yu, meskipun ekspresinya tidak berubah sepanjang adegan ini. Senyum tipis selalu teruk di bibirnya. Sang patriark memandang para pengiring Qin Yu dengan penuh rasa ingin tahu, lalu menatap Qin Yu. Tuan Qin, orang-orang ini siapa? Tuan Liu, Anda tahu bahwa 5 dewa emas sedang menyerang. Jika bukan karena bantuan paman bela diri saya pasti sudah kehilangan nyawa. Klan saya sangat khawatir tentang keselamatan saya, jadi mereka mengirim 3 ahli untuk mengawasi dan melindungi saya. Dia tahu dia tidak boleh membocorkan petunjuk apapun tentang atlas yang ada di tangannya, petunjuk itu sendiri akan mempengaruhi banyak orang untuk membunuhnya. Jika sampai terungkap, bukan hanya manusia, tetapi faksi kaisar abadi seperti Yu dan Xuan, serta kaisar iblis dan setan lainnya juga akan merampok dan membunuhnya.
Dunia lapisan ketiga Atlas memiliki Kaisar Iblis, yang merupakan sahabat berharga Kaisar Ni yang sendiri. Bayangkan memerintah kekuatan yang begitu dahsyat hanya dengan satu gerakan pikirannya. Saya ingin tahu, di mana klan Tuan Qin berada. Baiklah, rasa kesal tergambar di alisnya, saat ia menatap dingin sang patriark. Tuan Liu, mungkin Anda menyadari bahwa Anda terlalu ikut campur dalam urusan saya. Ming Han bergidik tanpa sadar, dan buru-buru mencoba memperbaiki situasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya terlalu lancang. Situasi canggung itu telah berlalu. Qin Yu tersenyum penuh pengertian. Tuan Liu, apapun yang perlu Anda ketahui akan saya beritahukan. Selain itu, Anda tidak perlu ikut campur. Tentu saja, tentu saja. Ming Han mengangguk dengan penuh semangat, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia baru saja menghindari kereta barang. Dia bisa merasakan aura misterius di sekitar tamunya yang terhormat, yang sebelumnya tidak ada, aura yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata, tetapi tetap saja membuat tenggorokannya tercekat. Tanpa sepengetahuannya, aura ini adalah hasil dari jiwa Qin Yu yang menyatu dengan air mata meteornya. Tuan Qin, Anda tahu bahwa dalam setengah bulan lagi, 3 klan besar bulan ember akan berkumpul untuk acara ke-1000, kontes susunan teleportasi, yang akan menentukan klan mana yang akan mengendalikan susunan tersebut untuk abad berikutnya. Jika Tuan Qin punya waktu, silakan datang untuk menyaksikan kontes tersebut. Ming Han dengan lancar dan bijaksana mengganti topik pembicaraan. Baiklah, kalau ada waktu, saya akan datang. Qin Yu tersenyum pada sang patriark, menyadari sikapnya yang bijaksana. Tuan Liu, saya harus meminta maaf. Kebun bambu itu adalah sesuatu yang Anda berikan kepada saya, namun saya membiarkan beberapa pembuat onar membuat kekacauan di dalamnya. Saya mohon maaf. Ming Han tertawa, sama sekali tidak marah. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Tuan Qin, klan saya memiliki rumah besar lain di distrik Lingkaran Putih. Beberapa hari yang lalu, saya telah memerintahkan rumah besar itu untuk dibersihkan dan disiapkan untuk tempat tinggal Anda. Qin Yu dengan senang hati menerima undangan patriark itu. Terima kasih banyak. Ia segera berdiri. Tuan Liu, sudah waktunya saya pergi. Jangan khawatir, saya sudah memetakan lokasi distrik Lingkaran Putih dengan kekuatan spiritual saya, dan tidak membutuhkan bantuan untuk bernavigasi ke sana. Kemudian berbalik dan memimpin ketiga bawahannya untuk pergi. Begitu melangkah keluar dari gerbang halaman istana, ia berbalik menghadap Ming Han dan berkata, Tuan Liu, jika Anda melihat murid saya Liu Hansu, beritahu dia bahwa dia harus melakukan perjalanan ke Istana Lingkaran Putih untuk menemui saya. Baiklah, saya akan segera menginstruksikan dia untuk menemui Tuan Qin. Qin Yu tersenyum mengucapkan terima kasih lalu melangkah pergi dari gerbang. Bagi para pengikut Xiu Zhen, memperoleh istana dan tanah bukanlah hal yang sulit, tetapi Istana Lingkaran Putih memiliki banyak ramuan langka dan harta karun botani yang sangat mengejutkan Qin Yu, mengingat betapa besar usaha yang harus dilakukan sang patriark untuk memperoleh dan memberikannya kepada Qin Yu. Sambil menyeruput teh hijau, Qin Yu duduk dengan tenang di aula utama rumah barunya, menunggu muridnya tiba. Dalam sekejap, sesosok wajah yang familiar berjalan cepat masuk dari gerbang utama rumah besar itu. Hansu setengah berlari dan setengah berjalan, lalu berlutut di hadapan gurunya. Murid yang rendah hati ini memberi salam kepada guru. 10 tahun yang lalu, Qin Yu sangat menyarankan Hansu untuk bekerja keras. Hal ini kemudian membangunkan Hansu dari keadaan linglungnya karena terbuai oleh aura gurunya, dan membuatnya mulai berlatih keras. Sejak menerima dukungan gurunya dengan mereformasi saluran meridiannya dan persediaan batu elemen suci yang hampir tak terbatas untuk latihannya, kecepatan kultivasinya sangat menakjubkan. Dalam waktu 1 dekade, Hansu telah maju dari tahap Yuanying awal ke tahap Kongming menengah. Qin Yu menyipitkan matanya dan dengan cermat memeriksa tubuh Hansu, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Sepertinya kau benar-benar telah menghabiskan dekade terakhir ini untuk berlatih keras. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu, di antara rekan-rekan seangkatanmu, siapakah yang terkuat dan paling terampil? Hingga hari ini, dari generasi saya, yang terkuat berada di tahap Kongming menengah, termasuk saya sendiri, sementara yang lainnya adalah guru yang ditegur, Liu Hanming. Kilatan kebanggaan sesaat melintas di wajah Hansu saat dia melanjutkan, namun, dalam 1 dekade lagi,
murid ini akan memiliki keunggulan mutlak atas semua rekan-rekan saya di generasi ini. Liu Hanming, ya, aku ingat ada orang yang bernama itu. Qin Yu mengerutkan alisnya, mencoba mengingat pemuda yang dimaksud Hansu, dan dengan susah payah ia mengingat, 10 tahun yang lalu, Liu Hanming itu dikatakan sudah berada di tahap dongsu akhir. Yah, mencapai tahap dongsu menengah dalam 1 dekade lagi sudah cukup memuaskan. Guru, saya sudah lama tidak bertemu guru, 10 tahun lamanya, dan saya agak merindukan guru selama waktu itu. Qin Yu terdiam. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum pernah melihat muridnya selama 10 tahun terakhir. Tidak hanya mengabaikan muridnya, dia juga gagal mengajari muridnya cara berkultivasi yang benar, dan tiba-tiba, dia merasa telah gagal sebagai guru Hansu. Seolah ingin menebus kewajibannya sebagai guru, ia dan Hansu berbincang cukup lama, di mana banyak hal tentang pelatihan Hansu terselesaikan. Pada waktunya, malam telah tiba. Qin Yu duduk sendirian di kamar tidur utama rumah besar itu, dalam pandangannya terpancar rampasan dari 5 dewa emas yang sebelumnya bertarung dengannya di wilayah udara kota Liu Feng. Karena peristiwa itu menyebar dari orang lain, dia tidak punya waktu untuk memastikan barang-barang yang jatuh dari pertempurannya, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya sekarang. Tak heran orang-orang suka menjadi bandit di tempat abadi. Kekayaan dan pembunuhan berjalan beriringan, merampas seluruh kekayaan orang lain jauh lebih menguntungkan daripada mengumpulkannya sendiri. Qin Yu merenung dalam hati, meskipun saat ini ia sama sekali tidak merasa bersalah. Bagi para Siuzenis, tidak ada tempat tinggal tetap. Jalan menuju keabadian dan kenaikan spiritual adalah jalan yang sulit dan seringkali mengharuskan para praktisi untuk berpetualang ke berbagai tempat. Mereka umumnya menyimpan semua kekayaan mereka di tubuh mereka. Dalam keadaan normal, semakin tinggi keterampilan seseorang, semakin banyak kekayaan yang dimilikinya. Lu Chao, Heng Yu, Heng Feng, dan Feng Lian, semuanya adalah praktisi aliran pedang giok generasi ketiga, yang semuanya memiliki posisi yang relatif tinggi di dalam aliran mereka. Secara alami, kekayaan mereka akan lebih besar daripada kekayaan yang dikumpulkan oleh Yan Gao, tetapi Yan Gao memiliki dukungan dari klannya sendiri, sehingga ia memiliki kekayaan yang relatif lebih banyak. Keempat dewa emas itu, secara kolektif, menyumbangkan sekitar 5 hingga 600 juta kepada Qin Yu. Menurut petunjuk dalam cincin interspasial Lu Chao, orang bernama Yu Dian ini adalah praktisi pedang giok generasi kedua, yang bertanggung jawab atas keuangan dan perdagangan sekolah. Tampaknya di antara kelimanya, Yu Dian memegang posisi yang lebih tinggi daripada yang lain. Didorong oleh rasa ingin tahu, Qin Yu mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin untuk memeriksa isinya. Astaga, Qin Yu menarik napas tajam, matanya melotot, wah, ternyata jauh lebih banyak dari yang kubayangkan. Di dalam lingkaran antar ruang, terdapat tumpukan aset yang sangat besar, jumlahnya membuat Qin Yu takjub, belum termasuk benda-benda magis, hanya dengan batu elemen suci saja, totalnya melebihi 1 miliar. Yang tidak diketahui Qin Yu adalah bahwa kekayaan sekolah pedang giok dan posisi bendahara diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena Yu Dian akan segera meninggalkan sekolah, kekayaan sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah. Meskipun demikian, kekayaan Yu Dian sendiri sudah sangat besar. Saat ia melanjutkan pengamatannya yang santai terhadap isi tas, ia menemukan sesuatu yang menarik. Ini adalah... Qin Yu buru-buru mengeluarkan lembaran giok dan memeriksa benda ini lebih dekat. Itu adalah sebuah peta, bahkan sebuah peta bintang. Nah, apa sebenarnya yang paling diinginkan Qin Yu? Ini adalah bagan bintang. Dengan sedikit usaha, ia telah memperoleh peta bintang gugusan bintang Indigo Bay, tetapi secarik kertas ini berisi peta seluruh alam abadi. Tunggu dulu, peta ini tidak sedetail peta sebelumnya, tetapi tampaknya peta ini menunjukkan rute utama bintang-bintang di alam abadi. Dengan peta ini, aku tidak perlu khawatir tersesat saat bepergian. Dia tak bisa menyembunyikan senyum puasnya saat berseri-seri atas penemuan ini. Benda-benda magis milik kelima dewa emas itu tidak sebanding dengan benda-benda yang ditemukan di cincin ketiga utusan yang kubunuh di alam fana, tetapi bagiku, peta ini lebih berharga daripada gabungan kekayaan mereka. Masih menyeringai gembira, seperti anak kecil di hari Natal, menemukan lebih banyak hadiah daripada yang diharapkan. Peta ini benar-benar kejutan yang menyenangkan.
Peta ini adalah hadiah yang diberikan Kaisar Yu kepada Yu Dian atas kerja kerasnya saat berada di alam matahari biru. Namun kini, benda itu telah jatuh ke tangan Qin Yu yang terulurkan. Planet Daun Merah, Sekolah Pedang Giok, Gerinting, Gerindra. Pintu batu aula alkimia utama perlahan terbuka. Dari dalam keluarlah Yu Qingzi berwajah kemerahan dan seorang pria yang sedikit lebih tua mengikutinya. Di luar pintu, ada 7 murid generasi kedua, dan mereka hampir gila karena khawatir. Juru bicara mereka, yang tertua, berteriak panik kepada tuan mereka, "Tuan, telah terjadi cobaan berat." Masih larut dalam euforia keberhasilan sesi alkimia dengan ahli lain, Yu Qingzi berjalan sedikit lebih jauh sebelum menyadari bahwa seseorang sedang berbicara kepadanya. Di hadapannya ada 7 murid langsungnya. Dia tahu bahwa sebagian besar dari ke-7 orang itu berada di tempat yang jauh dari sekolah, tetapi apa yang terjadi sehingga memaksa mereka untuk berkumpul di sini? Qingzi menatap setiap muridnya satu persatu, lalu wajahnya berubah muram. Apa yang terjadi? Dan di mana Yu Dian? Kenapa dia tidak ada di sini? Seruan Qingzi dipenuhi kecemasan.